Halo para sahabat YouTube channel GKIKI Putih, jumpa lagi dengan saya dalam Sapaan Sahabat kali ini. Para sahabat, sebagai mahasiswi saya akrab dengan sticky notes atau catatan-catatan yang bisa saya tempelkan baik di buku ataupun di benda-benda tertentu untuk mengingatkan ada hal-hal yang perlu saya ingat atau saya kerjakan. Para sahabat, sticky notes ini juga yang menolong saya untuk mengingat. Sebenarnya ketika kita bicara tentang melepas atau let go, ini membutuhkan beberapa proses. Yang pertama-tama kita kita diajak untuk coba mengingat mengapa melepaskan itu amat menyakitkan. Karena disinilah proses di mana kita melihat bahwa apa sih yang sebenarnya melekat dalam hidup ini. Artinya yang menjadi sumber kebahagiaan kita selama ini. Ada orang-orang tertentu yang melekatkan dirinya pada ambisinya, pada keinginannya, pada kekuasaannya, pada kedudukannya, pada harta benda, pada materi yang dimilikinya, atau yang lebih dalam pada relasi terhadap orang-orang yang dicintai. Dan ketika entah karena kebodohan kita, entah karena kesalahan kita sendiri, entah karena hal-hal yang tidak kita duga dan kita kehilangan, maka ini menjadi amat sangat menyakitkan. Bahkan untuk orang-orang tertentu ini membalikkan hidupnya dan dia tidak lagi bisa bahagia atau memiliki harapan, seolah-olah hidupnya sudah berakhir dengan hilangnya semuanya itu. Kenapa? Karena ketika kita menggantungkan pada kemelekatan itu pada hal-hal yang fana. Dan inilah juga yang sebenarnya disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Dia menyaksikan, merefleksikan hidupnya bahwa dulu dia melekatkan pada yang sifatnya fana. Sebagai orang Farisi, dia melekat pada identitas sosialnya, kebanggaannya sebagai orang yang melakukan Taurat dengan begitu sempurna, sebagai orang Yahudi tulen yang mempunyai kedudukan, status ekonomi, sosial yang baik di masyarakat. Dan ketika dia berjumpa dengan Kristus, Filipi 3 ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa itu semuanya dia anggap rugi. Kemelekatan pada semuanya itu dianggap rugi. Dan juga menganggap semuanya itu sampah, tidak ada gunanya. Karena ketika dia berjumpa dengan Kristus, semua yang mulia, semua yang baik itu muncul dan hidup di dalam pikiran, perasaan, dan hatinya. Sehingga kebahagiaannya tidak ditentukan oleh apa kata orang, tidak ditentukan oleh apa yang dia miliki, dan dia tetap bahagia sekalipun sebagai rasul Kristus. Dia harus mengalami berbagai penderitaan. Maka proses melepaskan juga mengingatkan kita, mari kita menimbang selama ini sebenarnya kemelekatan kita, sumber kebahagiaan kita, apakah pada yang fana atau pada yang kekal. Kita ingin diingatkan bahwa mari kita melekatkan diri, sumber kebahagiaan kita itu pada Kristus, pada kasih-Nya yang membuat kita terus punya energi, yang terus-menerus membuat kita bahagia menjalani hidup ini apapun juga yang terjadi. Melepas juga mengingatkan kita bahwa proses itu memang tidak mudah. Ada hal yang menyakitkan karena proses mengganti dari semua yang kita banggakan dan kita miliki berganti dengan apa yang Kristus ajarkan. Ini mau mengingatkan kita, kadang kita takut. Sulit kita melepas karena kita takut. Takut bahwa hidup ini tidak berjalan dengan baik. Hidup ini akan menjadi kacau balau. Tetapi bukankah ketika Kristus yang menggantikan apa yang kita miliki semuanya ini, Kristus jugalah yang juga akan mengisi setiap hidup kita dengan cintanya yang kekal.
Maka apa yang kita genggam selama ini telah diubahkan dengan keberanian untuk membuka genggaman ini dan berserah penuh. Karena itu para sahabat, ketika hari ini kita diajak untuk belajar let go atau melepaskan, kita diingatkan dan marilah kita berdoa seperti apa yang Henry Nouwen ajarkan dalam doanya. Dia berdoa demikian, ya Allah, saya sungguh takut untuk membuka genggaman tangan ini. Akan menjadi apakah aku ketika tidak ada sesuatu yang dapat saya pegang dalam hidup ini? Akan menjadi apakah ketika saya berdiri di hadapan-Mu dengan tangan yang hampa? Tolonglah aku, ya Tuhan, untuk secara perlahan demi perlahan membuka tanganku dan menemukan bahwa aku bukanlah apa yang aku miliki, tetapi aku adalah apa yang Engkau berikan kepadaku. Selamat melepas, para sahabat. Menangislah, karena proses melepas itu akan membawa pada sukacita, karena kita hidup bersama dengan Allah yang penuh kasih. Tuhan memberkati. Amin.